Stadion Anfield bukanlah tempat yang menyenangkan bagi Manchester United dalam beberapa tahun terakhir, dan kekalahan di markas Liverpool bisa menjadi penentu bagi para penggemar MU yang hingga saat ini masih menunjukkan kesabaran kepada Erik ten Hag. Ada beberapa alasan mengapa laga melawan Liverpool akan sangat menentukan masa depan Manchester United dan Erik ten Hag musim ini. Kita juga akan melihat semua angka statistik dan juga kondisi MU jelang laga melawan Liverpool. Dan apakah angka-angka tersebut masih bisa memberikan kesabaran bagi para pendukung MU atau tidak? Simak penjelasannya sebagai berikut. Angka statistik MU yang menyedihkan. Setelah kekalahan dari Bayern Munchen yang mengirim United keluar dari kompetisi Liga Champions dan Europa, daftar statistik juga menunjukkan angka yang semakin menyakitkan. Pertama, hanya 3 tim di 5 liga teratas Eropa yang kalah lebih banyak dalam semua kompetisi musim ini selain Manchester United dengan 12 kekalahan. Salah satunya tim Premier League yaitu Burnley yang terancam degradasi. 12 kekalahan dalam 24 pertandingan di musim 2023-2024. Itu berarti Manchester United sudah menyamai total kekalahan mereka dari 62 pertandingan di musim lalu. Mereka berakhir di posisi terbawah di fase grup Liga Champions untuk kedua kalinya, yang sebelumnya terjadi pada musim 2005-2006. Setelah kalah juga dari Galatasaray, musim 2023-2024 adalah kali kedua United kalah 2 kali di kandang pada fase grup Liga Champions. Sebelumnya terjadi pada musim 1996-1997, ketika mereka kalah dari Fenerbahce dan Juventus. United juga kebobolan 15 gol dalam 6 pertandingan grup Liga Champions mereka. Ini adalah kebobolan terbanyak dari klub Premier League dalam fase grup di Liga Champions. Total nilai XG atau expected goals mereka saat melawan Bayern Munchen adalah yang keempat terendah oleh tim manapun dalam satu pertandingan Liga Champions musim ini. 5 tembakan total mereka adalah yang kedua terendah dibandingkan tim manapun yang bermain di kandang sendiri. Dan 1 tembakan dari dalam kotak penalti adalah yang keempat terendah oleh tim musim ini, dan yang terendah oleh tim tuan rumah. Memang kita sudah tahu kalau United jauh menurun sejak era Alex Ferguson. Tetapi sebenarnya Bayern Munchen di laga matchday terakhir itu tidak benar-benar merepotkan MU. Justru MU yang membutuhkan kemenangan pada pertandingan tersebut, tetapi justru tidak pernah terlihat seperti berniat mencetak gol. Performa di liga domestik masih jadi penyelamat. Basis fans di Old Trafford belum benar-benar membenci manajer mereka yang sedang terpuruk. Meskipun United terdepak dari kompetisi Eropa dengan cara yang menyedihkan, tapi mereka menunjukkan sedikit tanda bahwa performa liga mereka akan membaik dan cukup untuk lolos ke Liga Champions musim depan atau setidaknya memenangkan Piala FA, satu-satunya kompetisi yang mereka masih punya peluang untuk menang. Hingga kini, para fans United belum menyalahkan Erik ten Hag. Manajemen, pemilik klub, serta pemain yang bermain di bawah performa justru yang mendapatkan lebih banyak amarah dari fans dibandingkan Erik ten Hag. Ini akan sangat membantu posisi ten Hag secara signifikan. Mungkin itulah mengapa suasana di Old Trafford belum seperti saat manajer sebelumnya. Aspek paling aneh tentang situasi ten Hag adalah bahwa dia memenangkan penghargaan manajer terbaik di Premier League pada bulan November setelah 3 kemenangan dari 3 pertandingan tanpa kebobolan. Sebelum kekalahan 3-0 dari Bournemouth, United telah memenangkan 6 dari 8 pertandingan terakhir Premier League mereka dan hanya gagal mengalahkan City di kandang dan Newcastle di laga tandang. Mereka kembali dalam perburuan kualifikasi Liga Champions. Kini MU berada pada posisi yang sama dengan Tottenham di peringkat kelima dan luar biasanya hanya terpaut 3 poin dari City. Tetapi belum ada yang menyebut rentetan performa mereka belakangan ini meyakinkan. Terutama karena di antara kesuksesan di Liga Domestik tersebut, ada hasil buruk di ajang Liga Champions dan juga kekalahan 3-0 di Piala EFL di kandang sendiri oleh skuad cadangan Newcastle United. Ada juga tuduhan yang menyebut rentetan kemenangan itu hanya lebih karena kemenangan tipis-tipis atas tim-tim papan bawah Premier League seperti Sheffield United dan Luton. Lalu kemenangan comeback mereka melawan Brentford dan penampilan yang kurang meyakinkan sebelum gol telat Bruno Fernandes melawan Fulham. Inilah mengapa Manchester United dan ten Hag terasa belum meyakinkan. Bahkan ketika mereka berada dalam performa yang baik dan bahkan mendapatkan penghargaan, mereka sebenarnya masih tak jauh dari ambang krisis. Setidaknya Ten Hag aman untuk saat ini.
sebagian karena situasi kepemilikan klub dan kenyataan bahwa saat ini ada CEO interim, Patrick Stewart, yang tidak ingin membuat keputusan besar seperti mengganti manajer hanya sebulan setelah dia menjabat. Peluang MU hadapi lawan yang paling kejam. Akhir pekan ini, Ten Hag menghadapi lawan yang mungkin adalah lawan yang paling kejam. United akan berkunjung ke Anfield untuk menghadapi tim Liverpool yang berada di puncak klasemen dan tengah mengejar gelar juara. Liverpool memiliki rekor sempurna di Anfield dalam Premier League musim ini, dengan 7 kemenangan dari 7 pertandingan, 21 gol yang tercipta, dan hanya 5 yang kebobolan. United memiliki catatan tandang yang cukup baik dengan 4 kemenangan dari 7 pertandingan. Namun mereka kalah dalam 3 pertandingan tandang melawan tim yang finish di peringkat 9 besar musim lalu. Jika melihat lebih jauh, mereka gagal memenangkan 13 pertandingan tandang terakhir di Premier League melawan tim yang berada di 8 besar klasemen, kalah dalam 10 dari 13 pertandingan tersebut. United juga memiliki catatan buruk belakangan ini melawan rival sengit mereka Liverpool. Mereka kalah 4 dari 5 pertemuan terakhir, dengan kebobolan total 21 gol dan hanya mencetak 4 gol. Dengan kekalahan mereka mencapai skor 7-0, 5-0, 4-0, dan 4-2. Meskipun begitu, mereka memenangkan pertemuan di Old Trafford musim lalu dengan skor 2-1. Meski melihat susunan pemain United saat itu, pertandingan tersebut terasa seperti terjadi di dunia lain. Itu adalah satu-satunya kemenangan mereka dalam 10 pertemuan melawan tim Jurgen Klopp. Kekalahan 7-0 di Anfield musim lalu adalah hasil yang mengejutkan. Liverpool menggila dan membuat United mengalami kekalahan kompetitif terberat dan terbesar sejak terakhir kali terjadi pada Desember 1931. Kini Manchester United menghadapi Liverpool dengan skuad yang terpuruk dan kurang percaya diri. Ada kemungkinan Mason Mount, Christian Eriksen, dan Victor Lindelof akan kembali dari cedera, tetapi Eriksen dan Mount pasti akan sangat kurang fit. Harry Maguire dan Luke Shaw kemungkinan besar tidak akan bermain akhir pekan ini, sedangkan Kapten Bruno Fernandes absen karena suspensi. Pertemuan akhir pekan ini adalah kesempatan bagi United dan Ten Hag. Banyak yang memprediksi hasil pertandingan melawan Liverpool akan berakhir buruk, dan mungkin berbagai alasan sudah disiapkan jika mereka kalah lagi. Namun jika mereka bisa mencuri kemenangan, itu bisa menjadi dorongan yang luar biasa untuk kepercayaan diri para pemainnya. Namun kekalahan berat lain bisa menjadi batas terakhir bagi kesabaran sebagian besar pendukung. Dan yang pasti, masalah Manchester United akan berlanjut hingga akhir musim. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.